dan saya akan memulai dengan Start New Android Studio Project. Jadi di sini ada beberapa pilihan template. Pilihan template di sini ada berbagai macam, ada yang navigasi di bawah dan ada juga model-model template yang lain. Yang untuk Wear OS ini digunakan untuk smartwatch ya, dengan tampilannya. Kemudian di sini ada Android TV. Kemudian di sini ada lagi untuk Android Auto, digunakan untuk di mobil. Kemudian kita akan memilih menggunakan MT Active. Nah, sini adalah new project. Kita akan membuat project barunya. Kita akan siapkan dengan nama adalah My Contact App gitu. Untuk language kita pilih Java dan minimum SDK adalah Android 5.1. Yang dimaksud dengan minimum SDK ini adalah jadi Android-nya nanti yang akan digunakan itu tidak boleh kurang dari SDK yang kita sediakan. Jadi seandainya kita membuat menggunakan minimum SDK yang kita taruh itu di 8, maka jika ada HP yang Android-nya masih 7, dia tidak akan bisa menginstal aplikasi kita. Jadi minimum SDK ini pengaruhnya adalah jumlah yang akan menggunakan. Nah, ini seperti kita lihat di sini berarti pengguna Android 8 ke atas itu adalah 60%. Dan kalau kita gunakan misalkan di Android 9, Android Pie, maka pengguna aplikasi kita nantinya, ini aplikasi Anda dapat diinstal pada device itu kira-kira 39,5%. Kita nggak di sini karena jarang sekali, maka kita gunakan yang 51 saja. Nah, ini hampir 92,3% yang dapat menginstal, termasuk mungkin di kita. Ini tidak ada masalah, ini hanya batasan saja. Oke. Selanjutnya kita klik finish. Oke, di sini tampilannya sudah berjalan. Sebelum kita mulai, kita akan mengkoneksikan terlebih dahulu. Persiapannya adalah dengan koneksi pada Firebase. Kita siapkan terlebih dahulu ya. Anda dapat klik pada ikon kecil di sini ya untuk dapat sign in di Google. Nah, saya akan melakukan sign in pada Google. Oke, Anda telah berhasil untuk sign in Google. Continue, silahkan masuk ke Android Studio-nya. Dan di sini sudah ada sign in, logo icon kita ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke Tools, Firebase. Lalu kita pilih pada bagian Firestore, ya, kita akan menggunakan dua, yaitu Firestore dan Storage. Ini kita connect dulu ke database-nya.
Oke, klik Firebase Terms-nya, kita klik continue saja. Selanjutnya kita create a project. Karena kita belum memiliki project, maka kita buat dulu. Ini adalah nama aplikasi yang kita gunakan tadi. Kemudian untuk analisisnya ini kita nonaktifkan saja, jadi kita create project langsung. Kita klik continue. Nah, di sini kita memilih project yang tadi. Ya, ini telah berhasil connect. Kemudian kita klik connect. Android Studio Anda telah terkoneksi dengan Firebase Android App ini. Dan sekarang kalau kita kembali ke Android Studio-nya, maka kita lihat bahwa ini telah muncul connected. Ya, di sini karena telah muncul connected, sekarang kita lanjutkan dengan klik Add Cloud Firestore. Ini langkah yang kedua. Nah, di sini nanti akan menambahkan Gradle ya, build Gradle dan library-nya. Kita klik Accept Change. Untuk selanjutnya kita akan install atau menambahkan yang storage. Oke, ini selesai tandanya. Berikutnya kita akan menginstal Firebase UI ya. Firebase UI ini digunakan untuk mengkoneksikan atau menyambungkan Recycle View yang akan kita buat dengan database Firestore-nya. Oke, kita gunakan ini Firebase UI. Ya, maaf ini. Nah, yang di bawah ini ya, Firebase UI. Oke, di sini ada installation. Kita kopikan implementation. Bukan yang database, maaf, yang Firestore. Oke. Copy. Kemudian caranya untuk memasukkan kodenya ini tadi, kita buka, kita pilih Gradle script. Kemudian di sini kita klik, double klik pada modul app ya. Kemudian kita turunkan dan ini kita masukkan aja di bawahnya yang storage. Jadi biar jadi satu semua ya. Firebase UI, Firebase. Sebelum ini disinkron, kita bisa tambahkan dulu yang lain karena sinkron ini juga butuh loading ya. Waktu kita akan tambahkan yaitu circle image view untuk tampilan dan agar gambarnya itu bisa bentuk lingkaran ya.
kita cari circle image view, kita carinya di GitHub. Circle image view. Ini ada ya yang di atas. Kemudian nanti bentuknya seperti ini. Jadi misalkan gambar yang kita miliki itu kotak gitu ya, nanti akan dibuat lingkaran. Nah, ini adalah cara implementasinya atau penggunaannya. Kita copy, kita masukkan di bawah sini. Berikutnya kita akan gunakan Picasso. Picasso yang sini fungsinya untuk menampilkan gambar dari URL. Oke, ini adalah implementasinya. Nah, ini gambar-gambar dari URL. Kita copy, kembali ke implementasi. Nah, sudah. Nah, sekarang baru kita sinkron. Jadi sinkron di sini akan mengambil library yang ada di alamat ini, dimasukkan ke dalam library project kita. Ini juga sama ya. Jadi kita akan menggunakan library. Jadi kita nggak perlu membuat sendiri atau istilahnya mengcoding sendiri untuk circle image view-nya. Ya, ini sudah selesai. Ini tanda-tanda ini ya, berarti selesai. Oke, ini untuk Firebase-nya sudah berhasil. Kemudian kita akan melanjutkan untuk materialnya seperti yang saya tadi ceritakan di awal. Material yang kita miliki, yang saya sudah buatkan, yaitu bit.ly material workshop April 2020. Kliknya di sini aja ya. Oke. Nah, silahkan untuk di-download ke folder download ya, kemudian di-unzip dan nanti bisa dilihat di dalamnya ada 3 folder, yaitu drawable, dimana di sini adalah isinya icon-icon ya. Kemudian Java, ini adalah kode Java programnya. Kita pembahasan ini mungkin nanti di akhir, karena untuk kode program mungkin tidak semua dari peserta bisa memahami, tapi nanti saya akan menjelaskan agar ada sedikit pengetahuan tentang kodenya. Berikutnya fokus di layout ya, ini ada layoutnya. Nanti saya akan menggunakan cara cepat dan ada cara cepat, cara lambat ya, seperti itu. Oke, ini silahkan untuk di download dan saya sudah memiliki. Nah, ini ada material workshop ini ya. Kita akan copy terlebih dahulu ya. Kita copy, klik ini copy. Sekarang kita pastekan. Nah, caranya dipastekan di sebelah mana? Kita masuk ke dalam resource. Res ini singkatan dari resource. Kemudian ini kita masukkan di dalam drawable. Drawable ini tempat untuk menyimpan file-file gambar seperti itu ya. Dan semua yang ada di dalam folder resource ini adalah semua material-material seperti gambar, suara, video,
terus kemudian bisa dokumen-dokumen, atau mungkin juga mengatur template tampilan, warna dan sebagainya, itu semua ada di resource. Jadi semua yang berhubungan dengan layout itu mulai dari resource dalam. Sedangkan yang berhubungan dengan kode program, baik itu modul atau kode-kode yang lain, kelas, terus kemudian deklarasi objek dan sebagainya, itu semua ada di Java. Jadi di sini ada dua jenis ya, Java dan resource. Dimana ini untuk layout dan di sini untuk kode program. Sama seperti di sini. Setiap kali kita membuat sebuah pertama kali membuat setiap activity atau setiap tampilan itu memiliki dua file, yaitu file untuk file Java dan file layout atau file desainnya. Ini adalah tampilan untuk halaman depan. Ini biasanya untuk Hello World ya, halaman depannya. Dan di sini adalah kode programnya. Selalu terdiri dari dua. Bisa lebih, karena bisa saja menggunakan kelas dan lain-lain gitu. Oke, ini adalah penjelasan tentang activity. Kemudian saya akan menjelaskan lagi. Ini saya tutup dulu sedikit. Saya akan menjelaskan tentang ukuran layar. Nah, layar di sini kita bisa mengatur ukurannya di sini mau berapa, 5,5 pixel XL. Ini karena gambarnya tidak kelihatan, ini saya buat layout dekorasinya biar kelihatan seperti tampilan HP gitu. Ini ya, ini adalah dekorasinya. Nah, ukuran ini kita atur dari sini, ukuran yang untuk desainnya saja. Sedangkan untuk emulator atau HP kita, ya kalau bisa sih desainnya kita sesuaikan dengan HP kita seperti itu. Kemudian ini ada penjelasan tentang constraint, di mana constraint ini kalau kita lihat ya, di sini ada constraint. Nah, ini ada tanda gambar bekasnya. Nah, constraint ini adalah mengatur posisi, jadi dia relevansi dengan tepian layar, dengan seluruh layar. Artinya kalau kita mendesain pada ukuran 5,5, seandainya saat aplikasi kita ini diinstal di HP yang ukuran layarnya 5, karena kan Android itu layarnya ukurannya macam-macam. Bayangkan WhatsApp itu diinstal bisa di ukuran layar 5, ukuran layar 5,5 sampai 6, dan seperti yang lain juga ada 6,3 dan sebagainya. Atau di tablet juga seperti itu. Nah, kok bisa WhatsApp itu bisa mengikuti dari ukuran itu? Ini karena sistem constraint-nya. Ya, di sisi lain WhatsApp itu memiliki activity menyesuaikan dengan ukuran layar. Jadi itu sudah tingkat lanjut ya. Tapi kalau kita membuat itu supaya misalkan kita buat di 5, ya kita buat seandainya diinstal di HP yang ukuran 5, ini masih turun sedikit. Dan kalau kita diinstal di ukuran 6, ini masih naik sedikit. Jadi memang paling baik itu kalau kita mendesain di ukuran 5,5 ya, sehingga kalau misalkan turun dia turun, kalau misalkan naik dia naik sedikit ya. Kalau kita mendesainnya di ukuran 5, nah ini nanti kalau HP-nya diinstal di 6, ini naiknya terlalu jauh. Nah, terlalu jauh kan? Kelihatan. Sama juga di sini, kalau kita mendesain di ukuran 6 saat diinstal di HP ukuran 5, terlalu jauh. Tapi desain kita ini sebetulnya masih mengikuti. Itu yang bagusnya dari constraint layout ini, dia mengikuti ukuran layar yang dibuat, sehingga pada saat dijalankan dia langsung akan pegasnya ini ya, dia akan mengikuti. Kalau di tengah ya dia di tengah terus, tidak ada masalah ya. Kalau misalkan katakanlah di aplikasi-aplikasi yang lain, kalau kita mendesain ukuran
ukuran 5 ya saat dijalankan di Android yang lain. Nah, maka pegasnya itu tidak bisa menyesuaikan sehingga hasilnya akan terputus. Nah, ini problemnya pada desain Android di tempat-tempat yang lain. Makanya kita gunakan Android Studio, di mana Android Studio ini juga digunakan untuk mendesain Android itu sendiri, OS-nya, OS Android sendiri. Oke, selanjutnya ini setelah constraint kita pelajari, kira-kira mungkin ada sedikit gambaran tentang constraint. Ya, constraint ini harus diberikan kanannya, kiri, atas, bawah. Ini harus kayak dicantolkan gitu, kayak netting. Nah, ini ada widget-widget ya. Nah, widget-widget di sini fungsinya digunakan untuk, misalkan ini ada tombol ya, di sini ada untuk menampilkan gambar, di sini untuk recycle view, kemudian ini untuk teks, inputan teks. Ini widget yang lain ada video, menampilkan web, untuk membuat ini progress bar, dan kemudian macam-macam. Di sini adalah widget-widgetnya. Jadi layar ini ingin diisi dengan apa? Nah, ini masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri ya. Misalkan di sini ada untuk menampilkan map atau menampilkan advertising ad view-nya. Kemudian saya akan mencoba menampilkan menggunakan tombol. Ini saya akan mencoba dulu. Misalkan tombol ini saya geser, saya taruh di bagian atas ini ya. Oke, kemudian tombol ini nanti kalau saya tekan, saya klik begitu, nanti akan mengganti tulisan hello world-nya. Hello world ini akan diganti dengan tulisan selamat datang. Nah, seperti itu. Berarti untuk text view di sini kita akan memberikan ID-nya terlebih dahulu. Di sini saya akan berikan text view. Ini biasanya sudah ada, tapi ini kok bisa nggak ada. Oke, ini sekarang tombol untuk buttonnya. Untuk button yang seperti ini aja. Teksnya juga saya tidak melakukan perubahan. Nah, ini ada warna merah. Nah, ini warna merah ini terjadi karena kita belum membuat constraint-nya. Nah, constraint-nya. Nah, ini kan sudah ada. Kalau yang di sini belum ada, maka kita bisa buat constraint-nya. Minimal constraint itu adalah atas dan samping. Hanya itu saja. Tidak harus semua kita berikan. Contoh saya membuat, misalnya ini saya contohkan di atas ya. Ini bisa dengan cara di sini. Jadi caranya bisa kita tarik dari gambar titik ini, kita tarik ke atas juga bisa, atau dengan cara klik tanda tambah ini, klik seperti ini juga bisa ya. Oke, di sini sudah ada ukuran constraint. Ini kan sudah nih, sudah tidak merah lagi. Nah, tapi seandainya saya mau menambahkan, ya bisa aja, nggak ada masalah. Jadi sehingga ukurannya bisa. Misalkan saya memiliki seperti ini ya. Coba kalau kita hilangkan constraint-nya. Ini saya kasih contoh seandainya berubah layarnya. Ini bisa dengan tadi saya hilangkan klik ya. Nah, ini saya posisinya saya geser di tengah-tengah. Seandainya layarnya berubah dari yang ukuran 5 berubah jadi ukuran 5,5. Ini posisinya sudah ada di tengah, tetap posisi. Sedangkan di sini ukurannya menjadi 6 misalnya. Ya, ini naik sedikit ya, karena terlalu jauh tadi kan, dari 5 ke 6,3 ini ada perbedaan jauh, berubah ukurannya. Dan sepertinya posisi tengah-tengahnya sudah bergeser sedikit seperti itu. Hanya kalau kita desain itu di ukuran 5,5 ini aja sudah bagus, sehingga stabil di baik turun
Kalau turun masih dapat toleransi, naik pun sedikit juga dapat toleransi. Ini saya tambahkan di sini. Oke. Next, berikutnya saya akan memberikan sebuah perintah kode program. Jika ini diklik, maka akan mengganti tulisan yang ada di sini. Masuk pada kode. Ini kita sudah tidak urusan desain lagi, masuk di kode. Pertama kita akan deklarasikan dulu di sini. Oke, ini saya sudah mendeklarasikan. Kemudian saya berikan perintah untuk set config listener. Sini jika diklik maka text view akan berubah menjadi selamat datang. Saya akan buat seperti ini. Kemudian ini saya jalankan emulatornya. Ada beberapa macam cara dalam menjalankan. Bisa yang pertama adalah dengan emulator. Berikutnya bisa dengan dijalankan di handphone, di HP dengan opsi pengembang. Jadi kabelnya langsung nempel ke HP-nya. Yang berikutnya bisa dengan cara dibuat file APK-nya. Oke, ini sudah selesai. Sekarang saya klik tombol di sini. Ini masih loading. Klik, oke, ini sudah berubah. Jadi selamat datang. Oke. Kemudian saya juga bisa menambahkan lagi. Seandainya di sini saya gantikan dengan tos. Jadi emulator ini saat pertama kali dijalankan dia harus dia loading dulu lama ya, tapi jika kedua kalinya biasanya lebih cepat. Oke, ini kalau kita klik di sini. Nah, ini muncul yang di sini ya. Jadi tidak merubah tulisan ini lagi, karena saya sudah mengganti dengan kode yang lain, yaitu ada tampilan seperti notifikasi. Seperti ini. Oke, ini adalah contoh aja fungsi dari kode program, yaitu mengatur dari perintah-perintah. Jadi dia akan memerintahkan objek-objek di sini untuk melakukan sesuai dengan apa yang diprogramkan. Oke, sekarang kita ke masalah intinya, yaitu kita akan mendesain ya. Kita akan mendesain untuk ini saya buang dulu ya. Sudah saya buang. Oke, untuk activity main. Nah, kita akan menampilkan recycle view. Oke. Project yang akan kita buat di sini adalah project kontak aplikasi, di mana kita nanti akan di halaman depan ini akan menampilkan daftar kontak.
kemudian nanti ada tombol, di mana tombol ini akan mengarahkan kita ke satu halaman, yaitu untuk dapat menambah kontak seperti itu. Dan pada list recycle view ini kita dapat klik pada salah satu misalkan salah satu kontaknya. Kita kalau bisa klik dari recycle view akan masuk ke dalam detail. Oke, cara cepat ada, yaitu kita bisa ngambil dari sini pada layout, kita copy paste aja, kita kopikan, dan kita masukkan ke dalam layout pada folder layout. Sini tempat untuk menampung tampilan-tampilan ya. Ini ada activity main ya, sama. Kemudian kalau yang di atas ini tempat untuk menampung paket atau kode program Java di dalam aplikasi kita. Oke, kita coba dulu untuk mendesain recycle view. Nah, di sini saya klik dulu. Caranya kita geser aja. Nah, ini adalah recycle view desainnya. Kemudian di sini kita berikan ID-nya. Recycle view. Kalau merasa repot ya di sini, kita bisa buka sini. Ini apa ini namanya? Activity main. Ini buka activity main, double klik aja. Nah, ini kita bisa copy paste saja. Klik kanan, Ctrl C, ya. Terus kemudian masukkan di sini, di kode program yang ada di sini. Yang ada di sini ya. Ini jadi ada 3 macam, yaitu satu untuk tampilan programnya aja, tampilan desainnya aja. Kemudian di sini ada kode juga. Jadi di dalamnya desain pun juga ada kode program. Jadi ini dulunya sebelum Android Studio ini bisa, sebelum ada itu ada Eclipse dan NetBeans. Ini desainnya masih menggunakan kode-kode seperti ini. Jadi belum mendesain langsung pasang atau tempel-tempel, itu belum. Sekarang sudah ada. Kalau di sini ini ada 2, yaitu desain kodenya dan tampilannya. Ini seperti di HTML tuh ya. Bisa langsung copy paste di sini. Ini kontrol, kita buang dulu, terus kemudian dipastekan di sini. Pas. Nah, di sini. Oke. Ini kalau terjadi seperti ini, kita coba untuk lihat pada tombol. Nah, ini floating action buttonnya, kita klik tanda ini. Oke, jadi library-nya kita compile dulu. Oke, nah kalau sudah kita close. Ini ya, perubahannya nggak langsung karena memang ini refresh-nya pakai Java ya, sehingga kita harus mengklik secara manual sini. Ini sekarang recycle-nya yang jadi Oke, kalau ada masalah seperti ini, kita cek dulu pada kodenya.
Ya, ini sudah benar. Kita lihat di main activity di sini. Oh ya, ini kode program yang tadi kita buang aja, ini kita nggak pakai ya, karena tadi itu hanya contoh aja dan datanya sudah kita buang semua. Oke, sekarang ini kita bisa kita close lagi, coba. Oke, coba kita tes pada Android, kira-kira tampilannya seperti bagaimana. Oke, ini adalah tampilan dari ini ada loading ya. Nah, ini kita harus mengatur ya, memang ini adalah animasi. Sebetulnya ini kan progress bar itu dia berjalan terus animasi jalan. Cuman kita harus mengatur kapan ini muncul dan kapan ini menghilang. Ya, jadi pada saat mengambil data dari database baru dia muncul. Kalau data sudah selesai dimunculkan semua, maka ini akan dihilangkan. Itu logika dari sebuah logika dari progress bar-nya itu seperti itu. Nah, ini tombolnya yang tombol floating button, tombol floating button. Oke, berikutnya kita akan menambahkan satu kode program, satu tampilan lagi, yaitu tampilan untuk ya, untuk activity tambah kontak seperti itu. Activity tambah kontak, ini desainnya sudah ada, kita bisa copy, Ctrl C, kemudian kita buat layout baru, klik kanan, new, layout resource ya. Sebenarnya di copy paste bisa, cuma kita tuliskan aja, hasilnya lebih baik. Activity tambah kontak ya, activity tambah kontak. Oke, ini adalah tampilannya. Kemudian kita bisa mendesain-desain sama seperti tadi. Ini bisa dilakukan langsung, tapi saya langsung aja dengan cara mengkodekan di sini. Ya, ini langsung saya pastekan di sini. Ya, saya langsung pastekan aja. Sini langsung kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari desain activity tambah kontak. Dimana kalau tadi tombol ini diklik, ya, hari ini saya masuk sini dulu. Jika tombol ini diklik, ini halaman depan. Kalau diklik maka akan berpindah ke halaman tampilan tambah kotak. Kemudian nanti pengguna bisa klik gambar, akan dimunculkan galeri. Nah, kalau sudah muncul galerinya, bisa pilih fotonya mana terserah. Kemudian bisa diisikan namanya, nomor HP, Instagram, alamat, kota. Kemudian klik tombol simpan. Saat klik tombol simpan ini diklik, maka dia akan menyimpan, mengupload foto ke dalam storage cloud dan menyimpan data ini ke dalam database cloudnya. Oke, seperti itu. Nah,
Kemudian pada project sini, di sini ya, pada Java, kode perintahnya akan kita kopikan, akan kita masukkan, karena di sini ada file, terus kemudian di sini Java, activity tambah kontak. Boleh cara seperti tadi. Kalau di sini kita bisa klik copy dan pastekan di sini, paste langsung. Ya. Dan di sini adalah kode kita pastekan ya. Ini activity tambah kontak. Ini masih ada sesuatu karena ini belum nyambung. Kita lihat. Ya, ini mungkin kita close dulu dan kita masukkan lagi. Ini kalau misalkan ada kondisi seperti ini ya, kita bisa close. Kita close ini ya, langsung aja dari close projectnya. Ya, kita close project dan kita buka lagi di sini. Ya, ini problemnya sudah hilang. Kadang-kadang sebetulnya kita bisa dengan cara seperti itu tadi, bisa juga dengan kita clean project dan reboot project lagi. Cuman ini nanti akan memakan waktu lebih lama, jadi untuk cara cepatnya kita close dari sini, close terus kita buka lagi. Itu maka ini sudah terdetek kembali, kemudian terdetek. Nah ini biasanya ya problemnya apa? Sebuah Android Studio ini sudah nyambung semua. Ini adalah kode programnya, sedangkan ini adalah tampilan desainnya. Saya akan nanti akan saya jelaskan tentang atau sekarang aja ya, saya jelaskan sedikit. Pertama, mendeklarasikan dari setiap objek-objek tadi yang dimiliki. Jadi setiap objek yang ada di layout ini harus dideklarasikan. Kita arahkan objek ini ke variabel-variabelnya. Kemudian ini ada saya buatkan tadi ya, set on click, dimana klik ini bisa berbagai macam. Kalau saya tadi membuatnya tombol klik itu untuk merubah tulisan, kalau sekarang di sini saya gunakan untuk menyimpan. Nah, ini tombol simpan, ini saya masukkannya di upload image ya, karena dalam prosesnya itu ya ini ada masalah di pemrograman. Jadi dimana yang saya buat ini menyimpan dulu, baru menyimpan data kontak, karena kan tempatnya sendiri-sendiri. Kenapa saya simpan gambarnya terlebih dahulu? Karena setelah saya simpan gambarnya di dalam storage, maka baru muncul URL dari gambar yang di upload tadi. Setelah memiliki URL, maka saat disimpan pada data, URL itu adalah alamat dari fotonya ini. Sehingga pada saat ini untuk detail-detail informasinya akan sesuai dengan gambar fotonya. Jadi akan disamakan. Kan di sini ya, nama, telepon, sosmed, saya gunakan seperti itu. Alamat, foto. Ya, kalau saya klik di sini, ini ada image view, edit text nama, edit text telepon, edit text sosmed, alamat, kemudian ini ada tombol update, ini tombol tag, seperti itu. Nah ini sebelah kanan ini adalah properti-propertinya. Jadi seperti sini kita bisa mengatur constraint-nya, ya. Juga kita bisa mengatur rata kanan, rata kiri dan sebagainya. Kita sesuaikan, itu semua ada di sebelah kanan. Ukuran warna dan sebagainya.
Kemudian setelah diupload kemudian menghasilkan URL, maka foto ini adalah URL-nya, berisi URL-nya, sehingga pada saat disimpan ke database, nama-nama data-data ini beserta URL dari foto yang diupload ke dalam storage tadi. Ini logika dari sebuah pemrograman, sehingga kita bisa tahu kira-kira bagaimana. Ini hanya bisa dengan mencoba-coba. Kemudian ini ada perintah untuk mengambil gambar, ya. Kemudian di sini untuk menampilkan gambar itu ke dalam ini ya, dari galeri maksudnya. Caranya mengambil gambar dari galeri dan ditampilkan ke dalam image. Nah, di dalam image view di sini. Ini dengan menggunakan Picasso tadi. Nah, ini untuk upload image-nya. Ini hanya perintahnya hanya ini saja sebetulnya, upload image. Tapi setelah upload ini kita menginginkan untuk mendapatkan URL. Nah, setelah URL-nya dapat, maka URL ini disimpan ke dalam image path, ya, dan disimpan di foto URL. Dan nah di sini proses simpan data, yaitu nama, telepon, sosmed, alamat, dan foto ya. Oke. Nah, jika telah tersimpan, maka progress bar-nya tadi yang loading tadi di invisible kan. Jadi kalau pas proses upload itu terlihat progress bar-nya. Jadi pada saat di awal ini ada progress bar-nya dijalankan, ya. Kemudian pada saat selesai ini dia invisible, jadi dia tidak kelihatan lagi. Ini progress bar-nya fungsinya seperti ini. Nah, kita menggunakan set on progress listener ini untuk memproses supaya terlihat progress bar-nya itu seperti ini. Dan jika gagal upload, ini kita akan menambahkan sebuah pesan, yaitu failed, gagal. Tapi jika berhasil, ya sudah, dia langsung aja data berhasil disimpan. Kemudian finish, dia keluar dari tampilan ini dan kembali ke halaman depan seperti itu. Hanya saja kita mungkin saat pertama kali kita coba menyimpan terlebih dahulu, tetapi kita belum menampilkan di tampilan depan. Oke ya, sebelum ini dijalankan, karena kita dari copy paste di sini, sehingga kita perlu menambahkan pada manifest. Ya, pada manifest ini kita perlu tambahkan, yaitu activity tambah kontak, terus kemudian ditutup. Karena kita membuat ini, kita tidak membuat dengan cara ini ya, dengan melalui cara activity empty gitu ya. Jadi kita membuatnya, kita menambahkan atau mempastekan ke sini, sehingga kita perlu menuliskan ini secara manual. Oke, sekarang kita coba. Sebelum dicoba, kita siapkan dulu untuk database-nya. Saya belum menyiapkan untuk database. Ini database-nya Firebase Console. Nah, ini adalah tampilan untuk beranda dari Firebase-nya. Kita pilih yang develop. Di sini ada sistem autentikasi, database dan storage, ada hosting, ada machine learning dan sebagainya. Kita masuk ke dalam yang database dulu. Terus di sini kita create database.
Kemudian kita pilih yang tes ya, tes mode, dimana tes ini kita tidak perlu dengan autentikasi. Ini ada autentikasi. Kemudian kita langsung aja klik done. Kemudian kita klik row di sini. Ya, kita nonaktifkan dulu dengan cara ini, kita buang aja, sehingga hanya ini saja, hanya read and write saja. Kemudian kita publish. Ya, perhatikan sini terakhirnya adalah titik koma ya. Oke, kalau ini sudah, kita masuk ke dalam storage. Kita pilih get start. Nah, di sini kita ganti rules-nya. Nah, ini kita tidak menggunakan sistem autentikasi karena ya kita masih testing, sehingga tidak menggunakan autentikasi. Jadi saya akan jelaskan apa autentikasi. Ini saya buang. Ini terus, jadi sama juga seperti tadi, hanya read and write saja. Oke, kalau ini sudah semua, ini saya tunjukkan untuk autentikasi. Dimana sistem autentikasi di sini fungsinya untuk login ya, cara-cara login dengan menggunakan berbagai macam metode, yaitu seperti menggunakan telepon atau nomor HP-nya, bisa dengan email, bisa dengan login dengan Google, bisa dengan Facebook, Twitter, dan sebagainya. Ini adalah macam-macam cara. Jadi kalau di aplikasi itu kita bisa login dengan Facebook misalnya, atau dengan Gmail. Ini kita bisa mengaktifkan sistem ini, atau mendaftar dengan email atau dengan telepon. Ya, ini sistem login autentikasi. Tentunya kita juga pada kode program kita harus menyiapkan juga sistem login dan dapat menerima sistem autentikasinya. Mungkin itu nanti bisa di lain kesempatan untuk sistem login khusus ya. Dengan autentikasi ini ada cara-cara yang mudah sekali, karena saya melihat di Firebase UI ini ada sistem autentikasi, sehingga dengan cara ini kita bisa lebih mudah penggunaan. Misalnya di sini dari penggunaan ini ya, Firebase autentikasi di sini bisa dengan demonya. Oke, nanti kita coba cari waktu untuk belajar lagi di sini. Next, kita kembali ke tampilan kode program. Jadi kita telah selesai ya dari desain mengaktifkan database dan storage-nya terlebih dahulu. Jadi setelah kita membuat project tadi, database dan storage-nya kita aktifkan dulu. Dan di sini kita sudah siap. Nah, saya cek sekali lagi untuk Firebase-nya. Di sini, oke, ini sebetulnya sudah connected ya, berarti sebetulnya harusnya nggak ada masalah. Oke, sekarang kita akan tes menjalankan. Oh, satu lagi.
kadang-kadang memang suka ketinggalan dalam kode program di sini. Untuk bisa pindah ke dalam satu halaman ini, jadi kalau kita jalankan saat ini, kalau ini kita klik, ini masih belum bisa berpindah kemana-mana karena kita belum memberikan sebuah proses. Coba saya kasih contoh aja dulu. Oke ya, nah, di sini sudah muncul. Nah, ini kita belum memberikan perintah karena di sini masih kosong kode programnya, sehingga ini belum ada perintah. Kalau kita klik mau kemana, ini nggak ada perintahnya. Nah, sekarang kita akan memberikan kode perintah dulu. Ya, ini saya stop dulu. Jika tombol flying button ini floating action button ini diklik, maka dia akan berpindah ke activity tambah kontak. Caranya kita deklarasikan terlebih dahulu. Kita berikan perintah jika diklik. Perintahnya yaitu untuk berpindah. Untuk berpindah kita bisa menggunakan start activity. New intent dari main activity is over activity tambah password. Jadi dia akan berpindah posisi asal dan posisi tujuan. Nah, asalnya di mana? Asalnya dari activity main. Tujuannya kemana? Tujuannya ke activity tambah kontak. Seperti itu. Ya. Karena dia tidak mengirimkan tulisan apapun, sehingga tidak perlu dengan post dan sebagainya. Ini sekarang kita jalankan. Kita coba lagi. Oke, ini masih muncul, biarin. Yang jelas ini kita sudah bisa pindah ke halaman baru. Ini kalau kita klik, nah ini sudah pindah ke halaman baru, dimana di sini kita sudah menyiapkan kode programnya untuk activity tambah kontak, yaitu kalau kita klik maka dia akan menampilkan gambar-gambar yang ada di galeri. Ya, sini udah muncul. Kemudian saya klik open, misalnya download ya, gambar-gambar yang ada di download. Nah, ini macam-macam IT man ya. Saya coba Steve Jobs. Oke, ini sudah muncul. Saya tulisnya, saya ketikkan di sini. Nomor HP-nya. Misalkan saya buat ini. Ini contoh aja ya. Kalian bisa mengisikan foto teman-teman dan sebagainya. Tes simpan. Ini loading untuk proses upload ke dalam database-nya. Nah, ini ada tulisan data berhasil tersimpan, berarti telah terupload ke database. Sekarang kita coba cek dulu bagaimana hasilnya. Tapi saat berpindah ini masih kosong ya. Kita belum memberikan perintah untuk
menampilkan data pada recycle view. Oke, sekarang kita cek dulu di sini pada database. Oke, di sini sudah muncul 1, 2, 3. Ini adalah collectionnya, kemudian ini dokumennya, dan ini adalah field-fieldnya, seperti itu. Nah, ini saya bilang tadi di foto ini ada URL dari Firebase Storage. Ini seandainya saya klik tanda ini, jangan dihapus, tapi saya mau mengkopikan saja. Ctrl A gitu aja di dalamnya. Nah, ini terus kemudian kita klik kanan copy. Saya buka di tempat lain misalnya. Sini saya pastekan. Nah, nanti dia akan menampilkan gambar ini. Nah, ini berarti telah tersimpan ke dalam Firebase Storage. Coba kita lihat apakah di storage ini sudah tersimpan. Saya klik sini, open new tab. Sudah ya, jadi kodenya adalah nomor HP-nya. Jadi nomor HP ini adalah sebagai kode untuk penamaan dari objeknya. Ini bisa apa saja, tidak ada masalah, bisa diganti, bisa menyesuaikan. Ini dilakukan pada saat mengupload, ya, pada saat upload data, pada saat upload image, di mana saya menggunakan untuk upload image-nya, saya menggunakan dengan telepon. Childnya ini saya menggunakan nama telepon, sehingga kalau mau dipakai nama ya ini diganti nama aja, seperti itu. Ini teks nama, nanti jadinya hasilnya di sini adalah nama dari masing-masing. Tapi kalau nama itu bisa sama, misalkan nama-nama umum misalnya ya, nanti ada Joko, ada misalkan Budi, nanti ada lagi yang lain, seperti itu namanya. Dan di sini tidak masalah pakai spasi juga boleh. Sehingga kalau misalkan menggunakan nama lengkap gitu ya, ada spasinya, nggak apa-apa, bisa. Sini. Karena ini bukan ID, hanya nama file saja. Oke, kita telah berhasil untuk menyimpan data ke dalam database dan upload gambarnya. Kemudian yang berikutnya kita akan menampilkan ke sini nih. Nah, jadi setelah tag kembali dari activity tambah kontak, kita ingin menampilkan ke tampilan pada halaman depannya. Oke ya, sekarang kita buka di kode Java-nya yang source kita buka main activity. Pada main activity ini kita boleh aja copy dan dipastekan di sini. Kita langsung paste sini. Oke, override ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ini adalah ini kenapa ada warna. Kita membutuhkan kelas kontak ya. Ini saya menggunakan sebuah kelas. Kita copy sekali lagi untuk kelas kontaknya. Copy. Kita pastekan di sini. Ini juga boleh ya. Nah, oke. Kita buka di sini ya. Oke, ini sudah. Kita masih ada yang kurang, tapi nanti saya jelaskan dulu. Jadi di sini kita akan mengambil data dari database. Kemudian di sini adalah proses untuk bind. Jadi data-data itu akan dimasukkan ke dalam pos-posnya.
ini kita membutuhkan item kontak. Nah, untuk item kontak ini kita jangan copy, tapi kita buat layoutnya. Klik new, layout resource file, item kontak. Oke. Ya. Kemudian kita pilih kode programnya, item kontak. Masuk ke sini, pilih yang layout. Item kontak ini kita double klik seperti ini, dan ini kita copy paste, kita masukkan ke dalam sini. Ini kita blok dulu, kita hapus, kita pastekan. Ya, ini cara cepatnya. Nah, sekarang kita lihat pada gambar desainnya. Ini adalah tampilan desainnya. Ini adalah template. Jadi item kontak ini template untuk masing-masing yang ada di recycle view. Untuk melihat model template-nya, kita bisa klik. Misalkan contohnya seperti apa ya. Ini nanti kalau dihasilkan bagaimana. Sini kita pilih pada mana tadi? Sorry, diklik dulu ini ya. Saya salah mencari karena di sini yang saya cari adalah properti pada floating action button. Karena properti itu tiap widget beda-beda. Di sini saya harus klik ini dulu. Nah, maka propertinya sudah berbeda lagi. Makanya tadi saya nggak ketemu cari. Saya butuh list item. Pada list item ini saya akan klik di sini. Klik ada tombol kecil ya. Kemudian saya pilih item kontak. Ini item kontak yang sudah yang kita copy tadi barusan. Oke. Nah, ini adalah template jika item ini diimplementasikan. Ini kita tidak bisa merubah yang di sini, tetapi kita bisa melakukan perubahan. Misalnya, ini kita merasa terlalu besar. Misalnya di sini, besar banget sampai 100 misalnya gitu. Kita misalkan ingin memperkecil, kita ganti jadi ukurannya jadi 80 misalnya. 80. Ini juga jadi 80. Kemudian untuk kontaknya, ini kan tingginya 32, terlalu tinggi. Saya pengen menurunkan jadi misalnya 24 ya. Untuk tulisannya biarkan tebal karena mungkin seperti ini terlalu besar. Text size ini adalah ukuran. Kita bisa mengganti untuk ukuran ini di sini ya. Nah, ini text size-nya dengan tulisannya mau yang bagaimana. Kalau kita juga bisa cari tulisan lain tapi harus online ya, internet juga. Nah, ini kita bisa cari yang banyak sekali yang disediakan oleh oleh Android Studio. Kita bisa pilih yang mana saja. Nah, ini saya mau perkecil sedikit, mungkin di 20. Berubah. Oke, ini 20. Kemudian kalau ini adalah 18, biarkan saja. Nah, nanti tampilannya di sini pun juga akan berubah. Ini bisa nanti akan menyesuaikan dari ukuran yang ada di item kontak. Seperti itu. Ini template-nya kita coba. Kemudian pada main activity tadi itu ya, ini kok masih ada activity detail kontak. Oke,
Saya menambahkan activity detail kontak karena ini masih belum bisa jalan. Ini untuk detailnya ya. Untuk detail saya belum menambahkan. Jadi kita bisa menonaktifkan terlebih dahulu dengan cara blok. Kita blok semua, kemudian pilih shift dan garis miring yang ada tanda tanya itu. Shift tanda tanya. Tuh. Ya, Control Shift ya. Jadi caranya Control CTRL plus Shift dan klik plus garis miring seperti ini, maka ini akan diblok seperti itu. Alasannya apa? Ini biar tidak terjadi error, karena yang di sini saya belum mau pakai, karena belum mau digunakan, maka ini saya tutup terlebih dahulu. Nah, gitu ya. Jadi nanti intinya pada recycle view di sini dia tidak langsung memberikan data ke recycle view-nya, tetapi dia akan memberi kode program ini akan memberikan database-nya ke masing-masing template dan menampilkannya ke dalam recycle view per masing-masing. Fungsi dari recycle view adalah membuat list, daftar list seperti ini. Sehingga kenapa kita menggunakan recycle view? Karena HP itu kecil layarnya, sehingga modelnya harus digeser turun ke bawah. Jarang sekali yang membuat yang geser ke samping, karena dulu pernah ada yang membuat model ke samping seperti card view gitu ya, tetapi orang lebih efektif turun ke bawah. Terus karena layar kecil, jadi ya seperti kalau kalian melihat di WhatsApp atau di kontak HP itu turun ke bawah, daftarnya berbentuk list gitu ya. Next, berikutnya saya akan mencobakan langsung menampilkan hasil dari yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini langsung muncul Steve Jobs ya, langsung muncul list yang pertama karena data kita baru satu ya. Coba kita tambahkan yang lain, misalnya saya akan mencoba untuk menambahkan ini Sundar, ini CEO-nya Google ya. Coba saya asal aja. Oke, ini sekarang saya simpan. Nah, ini langsung masuk. Jadi setelah disimpan dan masuk ke dalam database, kemudian akan dimunculkan kembali di tampilan di sini. Nah, ini kita sudah berhasil menampilkan. Ini kode programnya sudah ada. Jadi bisa dipelajari dan dicek sendiri. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas dalam kode programnya, nanti bisa kasih komentar atau langsung hubungi saya di grup. Langkah yang terakhir, kita akan melakukan edit. Nah, ini sepertinya nomor HP saya pengen untuk diganti namanya, diganti dan gambarnya diganti saya seperti itu. Ini kalau diklik masih belum bisa. Nah, ini karena saya belum memberikan perintah untuk event click. Jadi kalau ini diklik, maka akan muncul bentuknya sama persis seperti yang ada di sini. Tetapi ini langsung sudah menghasilkan gambarnya. Langsung menghasilkan gambar Steve Jobs-nya dan namanya, dan saya mau merubah. Setelah saya rubah, saya kemudian simpan. Seperti itu. Ya, nah untuk langkahnya ini kita akan
buat desainnya dulu. Desainnya ada di activity detail kontak. Kita akan buat activity detail kontak. Oke. Ya, sama seperti tadi, kita buka untuk kodenya dan kita kopikan isinya di sini. Paste di sini. Oke, di sini sudah muncul activity detail kontak. Nah, ini karena belum ada ya, karena di sini belum kita masukkan sehingga di sini warnanya merah. Ini akan mencari ini miliknya siapa. Jadi kayak seperti ini nih. Pada desain di sini, activity main ini miliknya main activity. Juga di sini untuk activity tambah kontak di sini, konteksnya ini milik siapa? Activity tambah kontak miliknya. Jadi saling terhubung antara layout dengan Java. Kemudian kita masuk ke sini, kita lihat desainnya dulu. Oke, ini desainnya saya tambahkan satu tombol, yaitu tombol hapus. Jadi ini sama ya, sama desainnya seperti yang di sini. Sedikit ada kesamaan, tetapi di sini ini saya berikan tambahan yaitu tombol hapusnya di tengah-tengah. Ini ada edit, hapus, kembali. Kalau di sini simpan dan kembali. Saya buat seperti itu. Untuk ukurannya desainnya masih sama. Jadi supaya tidak terlalu berubah-ubah. Next, kita akan mengkopikan untuk Java-nya. Activity detail kontak Java. Copy. Kita pastekan di sini. Nah, ini di sini ada error. Sama juga seperti tadi kejadian yang tadi. Ya, kalau begini saya untuk cara cepatnya saya close project dan saya buka projectnya lagi. Ya, ternyata kadang-kadang simpel. Saya pernah di sini saya cari-cari cara bagaimana dan saya otak-atik kenapa aku nggak bisa. Ternyata ada caranya, cukup keluar dari Android Studio dan masuk kembali seperti itu. Ini desain, ini kode programnya, dimana kode program ini sama, hampir sama dengan tambah kontak. Jadi ini kan perintahnya hampir sama. Ya, hampir sama, tetapi ada tambahan untuk hapusnya. Dan untuk pemilihan gambarnya di sini juga bisa kita bisa merubah, jadi mengupdate. Sini prosesnya pertama read data dulu. Dia akan mengambil data dari database sesuai dengan nomor telepon yang diklik di sini. Jadi kode di sini akan diklik, maka akan mengambil data dari database dan data itu harus sesuai. Jadi kalau kliknya di Steve Jobs ya tampilkan yang di Steve Jobs detailnya, jangan tampilkan data yang lain. Jadi pilihannya itu adalah equal to telepon. Jadi kodenya adalah telepon. Ya, seperti itu. Kemudian sistem cara mengambil gambarnya sama, menyimpan datanya juga sama, untuk menguploadnya pun juga sama. Ini juga tidak berubah. Saya tidak melakukan perubahan untuk sistem-sistem yang lain kecuali hanya mengambil data
ya, read data saja dan menghapusnya. Mengupdate, untuk mengupdate itu ternyata nilainya sama. Saya juga menggunakan kode yang sama, tidak berubah, sama seperti yang ada di tambah activity. Kodenya sama persis, tidak berbeda jauh, dan memang tidak berbeda ya, karena sistem cloud ini sistemnya kalau dia itu sama, datanya sama, misalkan saya akan menyimpan untuk storage dengan nomor telepon 1, maka saat akan ada upload nomor 1, maka yang lama akan ditimpa secara otomatis. Jadi yang lama akan diganti dengan yang baru tanpa kita harus menghapus dulu dan terus kemudian dan langsung menambahkan, nggak perlu. Jadi file gambar di sini tidak perlu dihapus untuk menambah. Saya dulu mikir gimana caranya, apakah ini harus dihapus dulu kemudian di upload tambahan, nanti gimana kalau double apakah nanti akan muncul sesuatu yang baru lagi? Ternyata enggak, ternyata jika ID-nya sama yang kita masukkan di sini, telepon sama telepon juga sama juga di sini, telepon, maka yang lama akan ditimpa dengan yang baru. Gitu aja, simpelnya seperti itu. Jadi tidak ada repot-repot lagi, istilahnya harus menghapus dan menambahkan yang baru, nggak perlu. Sama juga dengan untuk data yang di sini. Jadi data di sini pun jika ada perubahan ditimpa saja. Kita nggak perlu ya namanya update ya. Kalau update itu memang dari model SQL, itu modelnya adalah langsung timpa. Ini file yang lama pun tidak akan dirubah. Oh ya, ini tadi ada 2 ya. Tadi Steve Jobs, satu lagi bawah ini ada Sundar Pichai tadi. Nah ini kita coba tadi, sehingga sistem simpan yang ada untuk database Firebase ini bisa kita gunakan untuk mengupdate seperti itu. Enaknya bisa jadi satu kali untuk gunakan. Hanya saja pada activity detail kontak kita harus menampilkan datanya. Untuk menampilkan dulu datanya. Jadi ada penambahan saja di sini, yaitu penambahan sini penambahan untuk read data. Nah, read data ini didapat dari mana? Didapatkan dari hari ini harus ada satu yang saya close. Nah, ini didapatkan dari pada saat klik di sini. Jadi pada saat klik, maka dia akan berpindah dan menghasilkan. Nah, yang diklik ini akan mengirimkan pesan ke activity detail kontak. Pesannya apa? Yaitu put extra ya, kita gunakannya extra. Yang dikirimkan ini adalah kode telepon tadi. Ini sudah ada di main activity, yaitu yang tadi saya blok ya. Ini saya buka sekarang bloknya. Nah, blok ini adalah ini saya buang aja, nggak perlu pakai select bar. Di sini pada saat klik di salah satu recycle view-nya ya, salah satu item, bisa dikatakan seperti itu, kemudian dia akan mengirimkan telepon ke dalam activity detail kontak. Jadi put extra, mengirimkan teleponnya, dan pada activity detail kontak ini akan diterima get extra. Jadi pada saat main activity ini put extra, di sini get extra. Jadi ini mengirim dan ini menerima. Diterima teleponnya, tadi kode telepon tadi, kemudian
akan dicari berdasarkan kode telepon yang sesuai yang diklik tadi, seperti itu. Nah, itu penggunaan dari recycle queue, sehingga list-listnya bisa diklik. Nah, penggunaan intent pun juga untuk pengiriman data. Oh ya, kita belum bisa menjalankan ini karena pada manifest kita belum menambahkan untuk yang detail kontak. Sekarang kita tambahkan dulu activity detail kontak, garis miring, dan kita tidak perlu pakai user permission ya. Ini user permission internet tidak perlu karena kita sudah connect dari database. Nah, karena connect dari database, kita dengan Firebase ya, ini sudah langsung aksesnya langsung. Kecuali jika kita mengakses URL atau mengakses halaman gambar atau video atau audio dan yang lain dari internet, dari tempat lain, baru kita menggunakan use permission. Ini karena kita tidak pakai permission apa-apa. Use permission ini biasanya pada saat install, kita tahu ya, biasanya kadang-kadang aplikasi ingin mengakses kontak seperti WhatsApp. Itu kalau kita install, dia butuh mengakses WhatsApp. Ini juga sama, di sini ada mengakses kamera, mengakses kontak ya. Mengakses read contacts, malah ini bisa write contacts ya, read and write ya, nggak boleh. Tapi kita nggak pakai ya, kita nggak pakai sistem itu karena kita langsung ke database. Kecuali kalau nanti HP kita ingin dapat untuk mengakses ke dalam properti yang ada di handphone kita, baru kita pakai. Nah, ini bedanya Android Studio dengan sistem dengan builder atau aplikasi builder yang lain, Android aplikasi builder, karena pada Android Studio ini sifatnya native sekali, sangat dasar sekali, sehingga basic yang istilahnya advance-nya pun sudah tersedia. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan perubahan. Saya ingin mengeran dulu. Ya, ini tadi ada loadingnya, dan saat gambarnya muncul, loadingnya hilang. Oke, ini saya akan ganti stitch ini. Saya klik. Ya, sudah muncul. Kalau saya ganti dengan gambar yang saya miliki, gambar saya sendiri misalnya. Oke, di sini saya edit ya. Ini proses uploadnya, tergantung dari koneksi internet juga. Data berhasil disimpan. Nah, karena kodenya berdasarkan dari ini, berdasarkan dari nomor HP, maka akan ini yang disimpan adalah yang di sini. Oke, kita sudah membuat. Tapi saya tadi ada sedikit satu ini, kok ukurannya terlihat besar ya. Activity tambah kontak, di sini sudah fit center. Untuk activity detail kontak, ini sudah sebetulnya fit center. Oke, sampai di sini. Oh ya, untuk ikonnya satu lagi terakhir, untuk icon. Jadi kalau saya lihat di sini ya, ada ikonnya untuk My Contact ya, My Contact app 2. Saya mau mengganti namanya, ada di mana namanya, rename-nya? Bisa
bisa masuk ke dalam project, resource, kemudian value. Di sini kita belum bisa memberikan di string nama app name. Sini kita bisa menggunakan my contact app atau my contact, ini aja juga boleh, my contact apa saja ya, ini namanya bisa diberikan sendiri masing-masing. Kemudian untuk icon, ini saya sudah memiliki satu icon di drawable di sini, yaitu ada icon kontak seperti ini ya. Saya double klik misalnya bentuknya seperti ini. Saya ingin menjadi icon, jadi ikonnya. Maka pada manifest sini icon kontak. Launcher ini kita ganti dengan add drawable, karena lokasinya dari mana? Lokasinya ada di drawable icon kontak. Sama juga yang di sini round icon, karena dua ya. Icon. Jadi nanti kalau di sini muncul, jadi nanti kalau saat di save, saat di build, bisa dengan muncul ikonnya. Jadi ada cara, yaitu caranya kita bisa dengan emulator atau dengan HP, di mana HP-nya bisa dijalankan bisa dijalankan developer option-nya atau opsi pengembang. Kemudian yang terakhir kita bisa buat bundling APK-nya, kita membuat file APK. Ada macam-macam cara. Oke, saya rasa cukup sampai di sini untuk tutorial yang kita buat. Jadi di sini sudah mencakup semuanya, yaitu ada untuk menyimpan ke dalam database dan menyimpan ke dalam storage, juga digunakan untuk melakukan perubahan. Juga di sini kita ada yang digunakan untuk untuk recycle view. Untuk recycle view-nya juga sudah ada. Ini adalah recycle view-nya. Dimana recycle view ini kita bisa melakukan desain sesuai yang ada di icon kontak tadi. Layout item kontak sesuai yang ada di sini. Jadi di sini hanya 3 saja. Maka kita tampilkannya ya 3 saja. Di main activity ini ada 3. 1 ya, 2, dan ini 3. Mungkin yang ini kalau proses jika diklik. Oke, mungkin sampai di